Salam kerahiman. Hari ini seri Ekaristi dan Adorasi mengambil judul Senakal. Selama jam suci dalam adorasi, Suster Faustina melihat suatu penampakan di Senakal, yaitu tentang Ekaristi Kudus. Selama jam suci di adorasi, berarti Suster Faustina pada saat jam suci dia ada di hadapan Sakramen Maha Kudus di ruang adorasi ya, dia melakukan adorasi. Dan di dalam adorasi tersebut Suster Faustina melihat suatu penglihatan keadaan di Senakal. Senakal seperti kita tahu adalah ruang atas yang dipakai oleh Yesus pada malam perjamuan malam terakhir ya, sebelum besoknya dia ditangkap. Di sana dia membasuh kaki murid-muridnya dan mengatakan bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan juga mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi di dalam perjamuan malam terakhir tersebut. Dia memahami secara mendalam misteri Ekaristi dan kerendahan hati Tuhan yang agung. Misteri Ekaristi. Tuhan Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya, kealahannya, sehabis-habisnya dia persembahkan untuk kita semua dalam perayaan Ekaristi. Dipertegas atau kita juga tahu kalau kita berdoa rosario peristiwa terang. Yang kelima, Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Dan di sana Suster Faustina juga belajar tentang kerendahan hati Tuhan yang agung. Tuhan yang begitu luar biasa, Maha Esa, Maha Agung, tapi mau merendahkan dirinya menjadi hosti yang siap menjadi makanan dan minuman untuk kita semua. Manusia-manusia yang memang membutuhkan kekuatan, membutuhkan rahmat luar biasa dari Ekaristi Kudus tersebut. 684. Ini juga bicara tentang jam kudus pada hari Kamis. Dalam ibadat ini, Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam ruang Senakal. Dan aku menyaksikan apa yang terjadi di sana. Tetapi aku paling terharu ketika sebelum konsekrasi Yesus menengadah ke surga dan masuk ke dalam percakapan yang misterius dengan Bapanya. Hanya di dalam kekal kita akan sungguh-sungguh memahami saat itu. Ini menjadi satu masukan buat kita semua dari Suster Faustina ya. Jadi hanya di alam kekal kita baru bisa betul-betul mengerti. Matanya laksana dua nyala api. Wajahnya berkilau-kilauan, putih laksana salju. Seluruh sosoknya penuh dengan kemuliaan. Jiwanya penuh dengan rindu, dan pada saat konsekrasi, kasihnya terpuaskan. Pengorbanan sudah tuntas. Digambarkan situasi keadaan penglihatan yang Suster Faustina lihat tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat konsekrasi, kasihnya terpuaskan. Dia mau menjadi korban. Kita bisa lihat dalam doa Koronka ya. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dia mau mempersembahkan dirinya, darahnya, tubuhnya, jiwanya, kealahannya dipersembahkan. Dan dikatakan kasihnya terpuaskan. Pengorbanan sudah tuntas, sudah sehabis-habisnya Tuhan berikan sebagai persembahan yang mau menyatakan betapa Dia mengasihi kita semua. Kini tinggallah upacara lahiriah kematian yang akan dilaksanakan. Kematian lahiriah.
Intinya adalah senakal. Ya, jadi di dalam penglihatan tersebut, Tuhan Yesus jelas memberikan contoh kepada Suster Faustina bahwa dia mau menjadi kurban untuk kita manusia yang dikasihinya, dan kurbannya sehabis-habisnya. Belum pernah dalam seluruh hidupku aku mengetahui misteri ini sedemikian mendalam seperti pada saat adorasi itu. Jadi, walaupun Suster Faustina sering merenung, meditasi, kontemplasi, juga pergi ke sakramen Maha Kudus, tapi di sini dikatakan belum pernah dalam seluruh hidupku mengetahui misteri ini sedemikian mendalam seperti pada saat adorasi itu. Jadi kita kalau melakukan adorasi sebetulnya banyak pencerahan yang bisa kita dapat. Bapak Ibu bisa baca dari diary Suster Faustina, begitu banyak yang Suster Faustina dapatkan, jawaban, kekuatan, terang, penghiburan. Dia tidak sendirian, Tuhan menjawab apa yang dia tanya, semua di dalam ruang adorasi tersebut. Oh, betapa bernyala-nyala keinginanku agar seluruh dunia mengetahui kerahiman yang tidak terselami ini. Itulah yang menjadi harapan dari Suster Faustina, bahwa kerahiman Tuhan bukan hanya dia yang rasakan, bukan hanya sekelompok kecil orang yang dia rasakan, tapi dia ingin supaya kerahiman Tuhan ini dikenal, dialami, dirasakan oleh seluruh dunia. Itu yang menjadi harapan dia, sehingga dia sering berdoa, Tuhan, berikan saya jiwa-jiwa. Engkau boleh ambil apa saja yang ada padaku, tapi berikan jiwa-jiwa tersebut untuk dia doakan, untuk memperoleh keselamatan ya, untuk jiwa-jiwa tersebut. Jiwa yang letih, jiwa yang lesu, jiwa yang putus asa, jiwa yang tidak punya pengharapan, yang sekarat, semuanya Suster Faustina katakan berikan jiwa-jiwa itu. Karena dia berharap supaya seluruh dunia mengetahui kerahiman Tuhan yang tidak terselami. Kesimpulan atau ringkasannya, melihat penampakan di Senakel dan tahu apa yang terjadi di sana. Saya pernah juga diajak oleh tur ya, waktu itu tur pergi ke ruang tersebut. Memang ruangannya ada di lantai 2, ruangannya nggak terlalu besar, dindingnya ya dari batu semua ya. Itu dikatakan itulah ruang Senakel yang dipakai oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir. Berdasarkan cerita dari Alkitab, dari homili pastor juga kita tahu. Di sana Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, dalam setiap perayaan Ekaristi pada saat konsekrasi kita juga kembali diingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi melalui cerita hari ini, Suster Faustina mendapatkan suatu pencerahan yang begitu mendalam tentang misteri Ekaristi Kudus. 2. Memahami tentang misteri Ekaristi juga kerendahan hati Tuhan yang agung. Karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha segalanya, dia mau mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Mau menjadi hosti, roti yang kita sambut, menjadi makanan kita. Supaya kita dikuatkan, kita diselamatkan, supaya memimpin kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan mau merendahkan diri, Tuhan yang agung. Yang ketiga, memang hanya di alam kekal kita bisa tahu akan misteri tersebut. Ada percakapan
antara Yesus dengan Bapaknya yang kita bisa tahu, tapi kita bisa berandai-andai ya, memang tidak tahu apa yang dikatakan. Tapi bisa saja seperti apa yang Yesus katakan di atas salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus pasti bela kita. Tuhan Yesus pasti ingin menyelamatkan kita. Dan Dia membela kita sampai sehabis-habisnya. Kembali lagi dalam doa Koronka. Bapa yang kekal, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dalam doa Koronka tercakup suatu doa persembahan. Kita mempersembahkan persembahan kepada Allah Bapa, tapi sekaligus juga ada doa pembelaan. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan jemu-jemu, jangan bosan, doakan Koronka sesering mungkin. Terima kasih, salam kerahiman.